Welcome back to the program. We are joined today by retired Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Steve Jeremy, Komodor Purnawirawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yang pernah memimpin kapal perang di Skuadron Perusak Kelima dan di Fleet Air Arm Inggris. Beliau juga pernah menjabat di berbagai posisi, termasuk sebagai Direktur Strategi di Kedutaan Besar Inggris di Afghanistan. Dan baru-baru ini beliau membuka akun Substack sendiri. Tautannya sudah saya cantumkan di deskripsi, jadi silakan diikuti dan dibaca. Nexus sudah bergabung lagi, sudah Bob Dylan, eject the key kuritrolling da Abu Perhawithni. It's been a few months since you were on the program. Yeah, no, good to be back. Senang bisa kembali, Glenn. Good for us to meet in Tapi juga menyenangkan karena kita sempat temu langsung di Tbilisi bulan lalu bersama begitu banyak rekan dari media alternatif. Seru sekali bisa bertemu langsung. Great fun to meet in person. Yeah, no, I was saying before we started recording. Iya, tadi sebelum kita mulai merekam, saya sempat bilang, kita semua sudah terbiasa dengan konferensi dan wawancara digital seperti ini. Tapi rasanya memang beda sekali kalau bertemu langsung. Jadi senang sekali bisa bertemu lagi. Nah, hari ini saya ingin membahas artikel yang baru saja kamu terbitkan. Nanti juga akan saya cantumkan di deskripsi. Tentang NATO yang disebut sedang menuju perang dengan Rusia. Judulnya, Perang yang akan datang dengan Rusia. Jadi intinya, seperti yang kamu tulis, sekarang kita melihat para pemimpin Eropa banyak berbicara soal persiapan perang dengan Rusia. Bahkan ada yang sudah menyebut tanggal dan menyatakan niatnya secara terbuka. Mereka juga sedang mengembangkan kemampuan militernya. Kalau kita bayangkan dari sudut pandang Moskow, mereka pasti melakukan penilaian ancaman. Mereka melihat niat dan kemampuan itu, dan dari situ muncul ancaman yang jelas. Nah, saya ingin kamu jelaskan lebih jauh argumenmu. Kang Tangsin et al. Sendiri sebenarnya belum siap untuk perang dengan Rusia. Europeans are ready for a war with Russia. Yeah, no, I don't think they are, Glenn. I think the reason that I wrote the Enggak, article aku nggak pikir is begitu, I Glenn. don't think they have really- Alasan aku nulis artikel itu justru karena aku merasa mereka belum benar-benar memikirkan secara matang biaya dan konsekuensi dari perang seperti itu. Menurutku, yang mereka bayangkan adalah Rusia akan diam saja sementara mereka bersiap untuk perang, dan nanti di tahun 2030 mereka akan siap bertindak. Tapi sebelum itu, mereka bisa menembakkan atau mengirim sebanyak mungkin rudal jelajah, dan drone untuk menyerang ke wilayah Rusia tanpa ada reaksi dari Rusia. Padahal, dua hal itu sama sekali bertentangan dengan apa yang sedang dikatakan dan didengar di Rusia. Bahkan Putin sendiri baru-baru ini bilang, kalau nggak salah kepada para lulusan baru kepolisian dan angkatan bersenjata, bahwa Eropa sedang bersiap untuk perang, dan Rusia juga akan bersiap. Russia would to prepare as well. I think what the Europeans fundamentally don't Saya rasa hal yang tampaknya tidak benar-benar dipahami oleh orang Eropa, atau lebih tepatnya, oleh para elit Eropa, Glenn, para pemimpinnya, adalah bahwa dari sudut pandang Rusia, ini adalah perang defensif. Mereka berada dalam posisi bertahan, dan semua yang mereka lakukan dimaksudkan untuk melindungi diri dari apa yang mereka anggap sebagai perluasan NATO yang makin mendekat ke perbatasan mereka. Itu sudah mereka keluhkan selama bertahun-tahun. Jadi saya suster hal ini tidak mengejutkan kita. Tapi orang Eropa tampaknya melihatnya sebagai semacam ambisi kolonial. Maksud saya benar-benar tidak melihat alasan Barat kenapa Rusia menguasai Eropa. Russia would want to take over Europe. But more fundamentally, what the European leaders also Tapi yang lebih mendasar, hal yang juga belum dilakukan para pemimpin Eropa adalah benar-benar memikirkan seperti apa perang itu nantinya. Seperti yang saya tulis di artikel, hal pertama yang perlu disadari adalah tidak ada jaminan, bahkan sebaliknya, bahwa Rusia akan menunggu sampai tahun 2030. Saya justru berpikir, jauh lebih mungkin mereka akan bereaksi lebih cepat. Bahkan, saya punya dugaan kuat, meskipun tidak bisa saya buktikan, bahwa salah satu alasan Rusia masuk ke Donbas pada tahun 2022 adalah karena staf jenderal mereka berpendapat semakin lama mereka menunda, semakin besar kerugian yang akan mereka hadapi. Karena kekuatan lawan yang harus mereka hadapi juga semakin besar.
the more greater forces that they would have to face. So I suspect that was part of Putin's calculation. Saya curiga itu memang bagian dari perhitungan Putin. Dan saya pikir perhitungan yang sama juga akan terjadi sekarang. Hal yang paling mencolok tentu saja adalah bahwa E3, yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis, secara terbuka membicarakan soal penyediaan senjata untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Dan anggapan bahwa Rusia akan diam saja dan membiarkan hal itu terjadi, jelas didasarkan pada dugaan bahwa mereka tidak akan merespons. Padahal, Rusia sudah secara tegas mengatas mereka belum menghapus dari meja, ingat terme stebupsi tenggapting, yang bisa menargetkan fosil truth warden di Earth. Targets certain European facilities. And the premise that I had in the article. Premis yang saya angkat dalam artikel itu adalah bahwa perang ini sebenarnya dimulai lebih cepat dari yang direncanakan oleh pihak Eropa. Karena Rusia memutuskan bahwa menghadapi sikap Eropa yang semakin agresif, mereka harus bertindak sekarang untuk mencegah serangan di masa depan terhadap mereka. Jadi, cara saya memulai artikel itu, Glenn, adalah dengan menggambarkan bahwa Rusia memang melancarkan serangan dan mereka memutuskan untuk menyerang fasilitas produksi di Eropa, terutama di Jerman, Prancis, dan Inggris. Tempat di mana drone dan rudal jelajah sedang dikembangkan untuk kemudian dikirim ke Ukraina guna menyerang Rusia. Dan tebakan saya berikutnya, dan ini murni tebakan ya, Glenn. Saya harus tekankan, ini hanya sebuah skenario, bukan sebuah ramalan. It's a scenario. It's not a forecast. But the next guess is that the Europeans. Tebakan berikutnya adalah orang Eropa akan mengajukan pasal 5. Lalu mereka sadar, pasal 5 itu sebenarnya tidak mewajibkan tindakan kolektif. Pasal itu hanya mengharuskan setiap negara melakukan apa yang mereka anggap terbaik. Dan saya curiga ada beberapa negara yang tidak ingin berperang dengan Rusia. Jadi mereka akan memberi kita banyak kata-kata hangat, tapi tanpa dukungan finansial. Saya pikir hal itu sangat mungkin terjadi, terutama dari Amerika Serikat. Apalagi karena mereka sekarang baru saja mengalami kekalahan di Ukraina dan persediaan mereka juga menipis. Jadi saya menduga meskipun di pertemuan G7 mereka mungkin sempat beralih untuk mendukung upaya melawan Rusia, sekarang mereka akan melihat situasi ini dan berkata, saya tidak yakin ini ide yang bagus. Saya tidak begitu yakin kalau memperluas Rusia itu ide yang bagus. Karena sekarang jelas ada risiko terjadinya perang darat di benua Eropa. Dan hal terakhir yang diinginkan orang Amerika adalah mengirim tentara mereka untuk berperang dan mati di Eropa melawan Rusia. Jadi saya menduga mereka juga akan menahan diri. Dan tiba-tiba kelompok E3 akan menyadari bahwa mereka sendirian. Tapi dugaan saya berikutnya, dan ini memang dugaan, adalah bahwa E3 tetap memutuskan untuk merespons dengan serangan udara terhadap Rusia. Dan kemudian mereka akan menghadapi masalah yang persis sama seperti yang dialami Amerika dalam serangan mereka terhadap Iran. Masalahnya adalah, Rusia punya sistem pertahanan udara yang sangat efektif dan sudah terlatih dengan baik, yaitu sistem S-400 dan S-500. Dan selain berhasil menek jatuh sebagian besar rudal ofensif, mereka juga membuat pesawat-pesawat kita menanggung kerugian besar. Lalu secara paralel, karena Rusia melihat bahwa kita menyerang mereka, mereka memutuskan untuk benar-benar melepas semua batasan dan menyerang infrastruktur energi kita. Persis seperti yang mereka lakukan di Ukraina. Dan secepat kilat, akibat dari sanksi kita sendiri yang justru merugikan diri kita, sanksi terhadap Rusia yang menutup pasokan minyak dan gas dari sana, ditambah tekanan dari berkurangnya pasokan di Selat Hormuz, tiba-tiba Eropa menghadapi krisis energi. Krisis itu dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi. Jadi saya menduga pada tahap itu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah mencari jalan damai, karena tidak ada lagi opsi ofensif lain yang akan berhasil. Jadi itulah inti dari argumennya, Glenn. Seperti yang saya bilang, ini lebih merupakan sebuah skenario, bukan ramalan. Tapi tujuan dari skenario ini adalah supaya orang sadar apa sebenarnya biaya dan konsekuensi dari perang dengan Rusia. Karena menurut saya di Barat banyak sekali pembicaraan, terutama di ibu kota Eropa, di London, Berlin, dan Paris, tentang kesiapan untuk perang.
Tapi sangat sedikit orang yang benar-benar memikirkannya secara mendalam. Kalau hal ini sudah dipikirkan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Eropa, saya rasa orang-orang akan jauh lebih khawatir daripada sekarang. Tapi sekali lagi, saya ingin tahu pendapatmu, Glenn. Apakah menurutmu masyarakat Eropa benar-benar siap untuk perang dengan Rusia seperti yang saya gambarkan tadi? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya senang kamu membandingkannya dengan Iran, karena menurut saya, sebagian dari masalah yang kita hadapi sekarang di masa unipolar ini, yaitu masa hegemoni liberal selama 30 tahun terakhir, adalah bahwa perang jadi punya makna yang sangat berbeda. Maksudnya begini, perang itu terjadi di tempat lain, bukan di tanah kita sendiri. Itu sesuatu yang kita lihat di layar televisi, dan ya, mungkin kita bisa mengeluh soal kerusakan sampingan. Tapi itu bukan perang seperti yang dialami generasi sebelum kita. Dan saya juga berpikir, dalam perang-perang selama 30 tahun terakhir, kita, atau lebih tepatnya NATO, punya kendali penuh atas eskalasi. Artinya kita bisa menentukan kapan perang dimulai. Misalnya, waktu perang lawan Irak. Amerika Serikat bisa memutuskan menempatkan semua pasukannya mengelilingi Irak, pada dasarnya membentuk medan perang persis seperti yang mereka inginkan. Kan Maharthasith, Irak te pauberthin en lambidu ses erim en masmil uthip fling. Jadi, Amerika yang memutuskan kapan perang dimulai. Mereka yang menentukan apa saja yang diperbolehkan, bagian mana yang termasuk dalam perang ini. Mereka mengisolasi target supaya perang tidak menyebar tanpa kendali. Dan bisa dilihat juga, kalau mereka ingin mengakhirinya, mereka yang menentukan kapan perang itu berakhir. Menurut saya, seperti yang kamu bandingkan dengan Iran, ini menunjukkan bahwa kita sedang memasuki era yang benar-benar baru. Waktu perang dimulai, Invincible on Februari, Yerik Tuma Fall, Pisten lawan demes alfangkuan niktarkin intithid sepetu. Gruan itu bukan baginari aturan main. Selain itu, mereka juga tuai menyerang negara-negara sekutu atau menghukum mereka dengan menyerang bandara atau fasilitas energi. Selain itu, kamu juga nggak bisa menyerang atau menutup Selat Hormuz. Dan sekarang diasumsikan bahwa setelah perang berakhir, kamu harus membukanya lagi, seolah-olah mereka yang berhak memutuskan. Nah, menurut saya, inilah masalahnya. Ilusi bahwa eskalasi bisa dikendalikan. Saya sudah sering bilang, saya pikir inilah yang justru akan menyeret kita ke dalam perang, karena anggapan bahwa situasi bisa dikontrol. Dan satu hal lagi, saya rasa begitu rudal-rudal dari negara-negara Eropa mulai masuk ke wilayah Rusia, dan Rusia memutuskan untuk membalas setidaknya dengan senjata konvensional pada awalnya. Pada titik itu, nggak ada lagi yang bisa mengendalikan eskalasi. Semuanya akan langsung lepas kendali. Tapi justru karena itu, saya ingin tanya ke kamu, bagaimana kamu melihat perang ini akan dijalankan? Karena sejauh ini, tampaknya Rusia masih cukup menahan diri. Mereka sangat sistematis. Mereka melakukan pertempuran secara bertahap di garis depan, dengan tujuan melemahkan lawan sedikit demi sedikit. Tapi saya sering merasa, ini juga asumsi yang dimiliki para pemimpin Eropa ketika mereka memutuskan untuk ikut berperang melawan Rusia. Mereka berpikir, kita akan kirim pasukan dan pesawat tempur ke Ukraina, dan di sanalah medan perangnya. Jadi perang tetap akan terjadi di Ukraina dan Rusia, bukan di wilayah kita sendiri. Itu semacam asumsi dasarnya. Saya rasa banyak orang belum benar-benar paham seperti apa perang ini kalau terjadi sungguhan. Menurut saya, Rusia mungkin akan memperlakukan orang Ukraina jauh lebih baik dibandingkan mereka memperlakukan orang Eropa Barat kalau kita semakin terlibat dalam perang ini. Tapi menurut Anda, seperti apa sebenarnya perang ini akan dijalankan? Menurut saya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Maksud saya rasa Anda benar. Ada anggapan umum bahwa perang itu bisa dibatasi hanya di Ukraina. Dan menurut saya, itu asumsi yang sangat berbahaya, karena saya tidak percaya begitu. Saya memulai artikel itu dengan membahas seorang pemikir yang kita berdua kenal, Jenderal Karl von Clausewitz, yang dikenal sebagai filsuf perang terbesar.
Dia mengatakan bahwa penilaian paling penting yang harus dibuat oleh seorang negarawan dan seorang militer adalah memahami sifat dari perang itu sendiri. Dan saya pikir, baik orang Eropa maupun Amerika benar-benar salah paham soal ini. Mungkin ada sebagian yang mengerti, tapi para pemimpin kita, dan merekalah yang paling penting, tidak memahami hakikat perang ini. Mereka tidak menyadari bahwa bagi Rusia, perang ini dianggap sebagai sesuatu yang menyukai peran mereka sendiri. For Russia, this is viewed as existential. I mean, it's only recently that Kaja Kallas said that Maksud saya, we must seek to break baru-baru ini Joseph Borrell mengatakan bahwa kita harus berupaya memecah Rusia. if the Europe Jadi apa yang harus dipikirkan orang Rusia kalau kepala kebijakan luar negeri Eropa sendiri bilang bahwa Rusia harus dipecah? which means that Bagi Rusia, ini soal eksistensi. Artinya dari sudut pandang mereka, Rusia sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan kamu tahu, ini mungkin sudah berawal sejak artikel Rand tahun 2018, Glenn, yang berjudul Extending Russia, yang membahas tentang perang, atau setidaknya proses seperti ini. Tapi cara perang itu dijalankan menurut saya adalah bahwa Rusia tidak akan melakukan operasi ofensif apapun selain yang sedang mereka lakukan di Ukraina. Saya pikir mereka akan terus berupaya mengamankan wilayah-wilayah Ukraina yang sudah mereka kuasai. to actually secure those parts of Ukraine, but otherwise they would sit back behind their Tapi kalau tidak begitu, mereka akan tetap bertahan di garis belakang, dengan keyakinan bahwa yang perlu mereka lakukan, kurang lebih seperti yang dilakukan Iran dulu, adalah menahan setiap serangan. Dan kalau kita pikir-pikir, itulah yang mereka lakukan di tahun pertama perang, ketika mereka melakukan penarikan strategis, yang saya kira merupakan fase kedua dari strategi mereka. Mereka mundur, lalu bertahan di belakang garis Surovikin, sambil mengembangkan dan mengindustrialisasi, atau mungkin lebih tepatnya, memobilisasi, karena mereka sadar bahwa mereka harus benar-benar berperang. Dan di balik garis itu, mereka menjalankan apa yang saya sebut pertahanan tradisional. Artinya, apapun yang diluncurkan Ukraina ke arah mereka, semuanya berhasil mereka hancurkan. Dan memang mereka menghancurkannya, bukan hanya satu, tapi dua kelompok tentara. Jadi saya menduga, bikin serta tank Rusia yang Dre Smollett, en mang the sleuth we erdi dozen terror by the third. tanks rolling westward because there's no desire for them to do so. Rather, it's a question of the Russians seeking to Sebenarnya, ini lebih soal Rusia yang berusaha mempertahankan diri. which runs from Saya yakin akan ada garis pertahanan Surovikin yang diperkuat, membentang dari Laut Hitam sampai ke perbatasan Norwegia dan Finlandia. and Finland. Jadi sekali lagi, ini perang yang bersifat defensif. They would prosecute. Cara mereka menjalankannya akan mirip dengan cara Iran menjalankan perang mereka melawan Amerika Serikat dan Israel. And Dan saya pikir kita akan segera menyadari hal yang sama seperti yang dialami Amerika, yaitu bahwa pangkalan darat itu rentan. Kita tahu Amerika sebenarnya sudah banyak menarik diri dari Teluk karena mereka tidak bisa mempertahankan pangkalan darat mereka. they can't defend their land. Dan kita di Eropa khususnya punya pertahanan yang sangat terbatas terhadap rudal balistik, dan sama sekali tidak punya pertahanan terhadap rudal hipersonic. Ballistic missiles and no defense whatsoever against hypersonic missiles. So we were essentially naked. And Jadi pada dasarnya, kita ini tidak punya perlindungan. Dan perang bisa dijalankan, kalau mau dibilang begitu, dengan cara yang dipilih oleh Rusia. Meskipun saya menulis di artikel tentang kemungkinan peningkatan eskalasi, saya curiga Rusia mungkin akan melakukannya dengan cara yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi mereka mungkin tidak langsung menghancurkan seluruh infrastruktur energi kita sebagai balasan atas serangan udara ofensif dari Barat terhadap Rusia. Tapi mereka bisa melakukannya secara bertahap, sambil terus memberi peringatan kepada kita bahwa kalau kita terus maju, inilah yang akan melakukan, dan mereka bisa menonaktifkan seluruh sistem energi kita. Dan saya bisa bilang, setelah bekerja di industri energi selama 15 tahun terakhir, Eropa tidak akan bisa bertahan menghadapi hal itu. 15 years. Europe won't survive that. Europe won't survive a destruction of its Eropa tidak akan bisa bertahan kalau infrastruktur energinya hancur, karena tidak ada negara industri yang bisa. Kita sudah mulai melihat dampaknya dalam skala kecil di Jerman, tapi akibatnya bisa sangat besar. Dalam artikel itu saya juga membahas kemungkinan Rusia mengumumkan blokade, dan mereka sangat mampu melakukannya. Karena saat ini, kita tidak punya kekuatan perang anti kapal selam yang cukup untuk menghadapi kapal selam Rusia.
Jadi, bahkan ancaman blokade saja mungkin sudah cukup untuk membuat peran pelayaran dan perusahaan asuransi enggan mengirim bahan bakar, minyak, dan produk olahan ke negara-negara kita. Maksud saya, dua negara yang mungkin tidak sepenuhnya kebal dari hal ini, tapi lebih terlindungi dibanding yang lain, adalah negara Anda dan negara saya. Terutama negara Anda, karena Norwegia mandiri dalam hal minyak dan gas. Inggris juga, meskipun dalam tingkat yang lebih kecil, karena kami mendapat sekitar 47 atau 48% minyak dan gas dari Laut Utara. Tapi selain itu, bayangkan saja apa yang terjadi kalau truk-truk berhenti beroperasi, kalau traktor yang sangat bergantung pada solar berhenti bertani, kalau kapal-kapal nelayan yang juga bergantung pada solar berhenti melaut. Bisa dilihat, tidak butuh waktu lama sampai kita masuk ke situasi ekonomi yang berbahaya. Dan pada titik itu, saya kira kita akan berusaha mencari perdamaian. Saya juga berharap Amerika akan melakukan segala yang mereka bisa untuk berbicara dengan kedua pihak dan membawa ini menuju perdamaian. Tapi bahkan setelah perdamaian diumumkan, Glenn, kalau perang berjalan seperti ini, saya rasa dampaknya bagi Eropa akan sangat besar. Sekali lagi itu tergantung seberapa lama perang ini berlangsung. Maksud saya, satu-satunya pertanyaan terbuka, Glenn, dan ini benar-benar pertanyaan yang sangat penting, adalah apa yang akan dilakukan Inggris dan Prancis, terutama terkait pencegahan nuklir mereka. Dan itu semacam keputusan dua arah, kan? Karena sebenarnya, baik Inggris maupun Prancis, salah satu atau keduanya bisa menggunakan pencegahan itu. Tapi itu tindakan bunuh diri. Itu berarti akhir bagi Inggris, akhir bagi Prancis, dan mungkin juga akhir bagi sebagian besar Eropa. Jadi, apakah Perdana Menteri Burnham atau Presiden Macron akan mengambil tindakan yang bersifat bunuh diri seperti itu? Itu bukan hal yang sulit dipahami, Glenn, karena sejauh ini kita sudah melihat tindakan-tindakan yang begitu tidak rasional dari pihak Eropa. Tapi ini memang sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Meski begitu, saya kira yang lebih mungkin adalah mereka akan mencari jalan damai, tapi tetap harus menanggung konsekuensi dari perang itu setelah perdamaian tercapai. Nah, konsekuensi itu bisa saja berlangsung selama bertahun-tahun, Glenn. Jadi, ini jawaban yang panjang untuk pertanyaanmu. Tapi saya pikir kalau perang ini tidak meningkat sampai ke situasi nuklir, kemungkinan besar akan berlangsung cukup singkat, karena Eropa tidak mampu mempertahankan diri dari serangan terhadap fasilitas militer mereka di daratan Eropa. Dan disitulah saya kira Rusia akan memusatkan perhatiannya pada fasilitas militer, fasilitas industri yang mendukung militer, dan juga fasilitas energi, Glenn. Saya rasa hal yang kamu katakan tadi penting. Sebelumnya kamu menyinggung bahwa bagi Rusia, ini adalah perang defensif. Mereka sudah memperingatkan sejak tahun 90-an. Kamu tidak bisa begitu saja membagi ulang benua, lalu perlahan menghapus garis pembatas itu, dan memindahkan infrastruktur militer makin dekat ke perbatasan mereka. Masalahnya, dalam kerangka analisis yang dianggap bisa diterima di Eropa, kita tidak boleh mengatakan hal itu, bahwa Rusia melihat ini sebagai perang defensif, karena nanti dianggap seolah kita membenarkan semua tindakan mereka. Tapi menurut saya, justru disitulah letak masalahnya. Di Eropa, ketika semua orang harus mengikuti narasi bahwa, oh ini serangan tanpa provokasi muncul begitu saja, maka kita harus menjawab pertanyaan, kenapa Rusia memutuskan untuk berperang? Dan satu-satunya jawaban yang tersisa adalah, ya, imperialisme. Mereka harus berbuat itu. Dan saya pikir, hal ini juga memengaruhi bagaimana kita akan, atau apa yang kita harapkan dari perang dengan Rusia. Karena kalau kita percaya bahwa ini cuma Rusia yang tiba-tiba bangun suatu hari, dan ingin punya wilayah baru, maka perang dengan Rusia berarti tujuannya itu. Orang Rusia entah kenapa, katanya ingin menguasai Polandia atau Jerman. Ya, omong kosong. Tapi pada dasarnya, itulah yang dibayangkan orang Eropa tentang perang.
Dan karena itu, Belanda sampai melakukan latihan untuk menyiapkan tawanan perang bagi tentara Rusia yang mereka tangkap di Eropa. Saya cukup heran, karena kenapa Rusia harus masuk ke Eropa? Maksud saya, untuk apa? Ini bukan perang imperial untuk merebut wilayah. Yang diinginkan Rusia adalah memulihkan kemampuan mereka untuk menahan ancaman. Artinya, agar Eropa mundur, berhenti meluncurkan drone dan rudal ke wilayah Rusia, berhenti melakukannya lewat Ukraina. Itu nggak penting. Ini perang. Jadi tujuan perang Rusia saat itu adalah memulihkan kemampuan deteren mereka dan juga menyerang Eropa sebelum Eropa siap menyerang Rusia lagi. Tapi semua itu nggak perlu ada pasukan Rusia yang menginjakan kaki di negara manapun di Uni Eropa. Maksudnya cuma satu, menghancurkan semua infrastruktur penting di seluruh benua Eropa, menimbulkan rasa sakit sebesar mungkin, dan tentu saja menghantam fasilitas militer dan industri. Dan itu saja. Tapi hal ini seharusnya sudah jelas. Meskipun baru terasa jelas kalau kita paham bahwa Rusia melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Kita bahkan nggak bisa merencanakan perang yang benar, karena kita sebenarnya nggak mengizinkan analisis yang jujur. Maaf, tadi kamu mau bilang sesuatu? Sorry, you were gonna say something. No, and I completely agree, Glenn. I think this is Tidak, why- dan saya sepenuhnya setuju, Glenn. Saya rasa inilah alasan saya kembali ke kutipan dari kelas itu, yang nanti akan saya bacakan, Glenn. Tapi menurut saya, memahami hakikat perang itu, seperti yang dikatakan oleh tokoh klasik, adalah penilaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang negarawan atau perwira militer. Dan saya juga berpikir hal itu menunjukkan adanya kegagalan dalam berpikir strategis. Saya sering mengutip Jenderal André Beaufray, seorang jenderal Prancis yang menulis sebuah buku pada tahun 1956. Judulnya saya lupa, tapi intinya tentang strategi. Nanti bisa saya kirimkan detailnya ke kamu, Glenn. Anyway, and I can send the details to you, Glenn. But he said in war, the loser deserves. I'll paraphrase. Tapi dia bilang dalam perang, pihak yang kalah memang pantas kalah. Saya parafraskan, karena kekalahan itu adalah akibat dari kegagalan berpikir, entah sebelum atau selama perang. Dan seperti yang kita tahu di Barat, terutama di Eropa, kita punya catatan yang cukup panjang soal kegagalan berpikir. Kita punya Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, sekarang Ukraina dan Iran. Semua itu menurut saya adalah kekalahan yang disebabkan oleh kegagalan berpikir sebelum perang dimulai. Maksud saya, kalau saja kita berpikir dengan benar sejak awal, saya rasa besar kemungkinan, dengan satu pengecualian mungkin, kita tidak akan ikut dalam perang-perang itu. Karena kita akan sadar bahwa perang-perang itu sebenarnya tidak bisa dimenangkan. Because we would have realized that they were unwinnable. But I think at the moment, though, you have, and I've said this before as well, Glenn, that you Tapi saya rasa saat ini, Glenn, seperti yang sudah pernah saya bilang juga, orang-orang Eropa khususnya mendukung atau berperang untuk Ukraina berdasarkan narasi politik yang mereka bangun sendiri. Sementara Rusia berperang dengan strategi militer yang jelas. Dan, tidak mengejutkan, Rusia yang menang. Saya pikir untuk saat ini, narasi politiknya adalah bahwa serangan-serangan ke wilayah Rusia itu berhasil, bahwa Rusia sekarang lemah, bahwa ekonomi Rusia sedang runtuh. Tego te versherd. Selama itu numeras politik yang sedang terjadi. There's no evidence for that, but that's what the political narrative is. And so you get into this circular. Jadi kita masuk ke pola pikir yang berputar-putar seperti kultus. Dan cara terbaik saya menggambarkannya adalah lewat cara mereka tampak beroperasi. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, dan NATO, dan mungkin dalam kadar yang lebih kecil, Gedung Putih. Saya pikir Trump bisa ke arah manapun, dan saya curiga fans akan berpikir sejalan dengan kita, juga Hexet dan Rubio, dengan pandangan seperti, ayo perkuat Eropa dan dukung perang ini. Tapi sebenarnya, mereka yang berpikir secara strategis, dan maksud saya benar-benar strategis, pasti akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan kita. Karena itu jelas. Secara strategis itu sudah jelas. Menurut saya, pertanyaan terbuka sekarang adalah bagaimana semua ini akan berjalan. Dan saya rasa itu akan berkembang dalam 3 garis waktu. Garis waktu pertama, menurut saya, adalah seberapa cepat senjata dari E3 akan diberikan ke Ukraina. Karena senjata-senjata ini bukan hal sepele. Saya bicara tentang senjata buatan Inggris dengan hulu ledak seberat 250 kg. Itu hulu ledak yang besar.
Dan saya curiga Rusia akan siap mengambil tindakan untuk mencegah senjata seperti itu ditembakkan ke wilayah mereka. Pertanyaan kedua menurut saya adalah, berapa lama lagi sampai Gedung Putih menyadari bahwa terlepas dari apa yang sudah disampaikan kepada Trump di pertemuan Jeju, Rusia sebenarnya tidak kalah, dan ekonomi Rusia juga tidak runtuh. Setiap upaya yang dia lakukan untuk mendukung perang ini kemungkinan justru akan berujung pada kekalahan lain. Saya rasa hal itu akan ingin mundur, apalagi dia sedang menghadapi pemilu waktu entar setelah kekalahan pertamanya. Dan hal terakhir, menurut saya akan menjadi perhatian bagi Putin. Putin pasti akan bertanya-tanya. Dia bisa melihat tanpa ragu bahwa karena dampak ekonomi dari sanksi yang justru merugikan diri sendiri yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia, dan sekarang dengan masalah energi yang makin parah akibat situasi di Selat Hormuz, berapa lama lagi sebelum Eropa benar-benar jatuh ke dalam resesi besar yang serius? Dan pada titik itu, berapa lama lagi sebelum mereka akhirnya berkata, kita nggak bisa terus biayai perang ini, kita harus cari jalan keluar. Itu masih jadi pertanyaan terbuka. Tapi saya rasa di antara 3 garis waktu itu, kita akan menemukan jawabannya. Bagaimana perang ini akan berkembang secara strategis, Glenn? Saya nggak yakin apakah saya sudah menjawab pertanyaanmu sepenuhnya. Tapi saya juga penasaran, apa pendapatmu soal garis waktu itu, dan seberapa besar pengaruhnya nanti? Sulit membayangkan bagaimana semua ini akan berjalan. Dan sekali lagi, di banyak bidang, kita bisa melihat berbagai variabel dan mencoba membuat perkiraan. Tapi kalau bicara tentang bagaimana perang ini akan berlangsung, saya rasa itu akan sangat sulit, karena bisa dengan cepat lepas kendali. Namun, kalau kita lihat dari sisi kemampuan, saya tidak yakin negara-negara Eropa akan bisa bertahan dengan baik. Saya juga menduga, meskipun Rusia tidak menggunakan retorika yang sama, tidak mengumumkan tanggal atau ancaman perang secara terbuka, mereka sebenarnya sedang melakukan persiapan sekarang. Misalnya, sistem Oreshnik, saya berasumsi itu sudah masuk tahap produksi massal. Dan ini sebenarnya tidak ditujukan terutama kepada Ukraina. Menurut saya, ini lebih untuk kemungkinan terjadinya perang dengan NATO. Mereka sudah melihat hal ini selama lebih dari 4 tahun terakhir. Ini semacam langkah bertahap, peningkatan perlahan dari pihak NATO, di mana mereka terus menggunakan rudal yang jangkauannya makin jauh dan kekuatannya makin besar. Dan pada titik tertentu, mereka tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya rasa mereka sudah bersiap untuk itu. Jadi tidak, saya tidak berpikir kita siap untuk perang sama sekali. Tapi saya penasaran, sebenarnya seperti apa keterlibatan Amerika Serikat nanti? Banyak orang berasumsi bahwa kalau sampai terjadi pertempuran, Amerika akan segera turun tangan lagi, seolah kembali ke masa kejayaan Perang Dingin. Kita akan kembali menjadi sekutu yang sangat erat. Tapi saya curiga, orang Eropa itu, kita ini sudah bukan lagi pusat dunia. Dan seperti yang sering saya bilang, kalau kamu nggak punya kursi di meja perundingan, bisa jadi kamu justru ada di menunya. Saya rasa, mungkin memang begitu keadaannya. Kalau perang benar-benar pecah, apa yang akan dilakukan Amerika? Saya terus kepikiran, mungkin mereka akan memperlakukan Eropa seperti kita memperlakukan Ukraina. Artinya ya, silakan kalian yang berperang melawan Rusia. Bagus. Teruskan saja. Kamu emisrimit senjatanya. Begitulah cara kami mendukung kalian. Dan pada ini, kalian akan jadi semacam perpanjangan tangan yang berjuang sampai habis, sambil melemahkan musuh. Saya pikir orang Eropa akan jadi seperti Ukraina yang baru. Tapi ya, kali ini tentu saja orang Amerika mungkin bahkan lebih khawatir, karena situasi ini bisa dengan cepat berubah jadi pertukaran nuklir. Maksud saya, tambahkan saja satu hal. Menurut saya, salah satu hal paling berbahaya di sini adalah kita sedang bicara tentang perang dengan Rusia. Biasanya, kalau begitu, kita punya strategi, kan? Oke, seperti apa kemenangan itu? Bagaimana cara mencapainya? Nah, sekarang kita nggak punya itu semua. Setidaknya pertanyaan pertama, seperti apa kemenangan itu? Kalau kamu berperang melawan kekuatan nuklir terbesar di dunia,
yang menganggap dirinya sedang berjuang demi kelangsungan hidupnya. Apa artinya mengalahkannya? Apa sebenarnya yang ingin dicapai di sini? Menurut saya, cukup gila bahwa hal ini bahkan tidak jadi bahan diskusi. Yang ada cuma slogan-slogan emosional. It's just this emotional sloganeering. No, I think this is a strategy. Saya rasa ini soal strategi, topik yang sangat dekat dengan saya. Saya sedang menyiapkan edisi kedua dari Strategy for Action. Tapi memang, seperti yang Anda bilang, tidak ada bukti sama sekali adanya pemikiran strategis. Apa sebenarnya tujuannya? Saat ini saya kira tujuan, meskipun tidak pernah dinyatakan secara terbuka, dari langkah-langkah yang diambil Eropa, dengan meningkatkan eskalasi lewat pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina dan dukungan dari Amerika Serikat, adalah untuk mendorong Rusia kembali ke meja perundingan. Tapi faktanya, Rusia sudah dengan jelas menyatakan bahwa inisiatif Alaska itu gagal, dan semua upaya perdamaian lain yang tidak melibatkan mereka sudah mati sejak awal. Dead on arrival. I think the Russians have concluded that they can only. Saya rasa Rusia sudah menyimpulkan bahwa mereka hanya bisa mencapai tujuan mereka di Ukraina lewat cara militer, dan itu yang akan terus mereka lakukan. Saya juga merasa menarik bahwa Putin sempat membicarakan soal Novorossiya. Meskipun itu tidak mengejutkan bagi saya. Saya sudah menduga hal itu sejak sekitar setahun lalu, bahwa mungkin itulah tujuan akhir Rusia. Tapi menurut saya, dengan tujuan yang belum jelas dan tanpa jalur yang pasti untuk mencapainya, hal itu justru mencegah kita masuk ke situasi yang bisa memicu eskalasi. Saya tidak bisa memikirkan satu pun strategi, atau bahkan strategi yang masuk akal, yang bisa kita mencapai tujuan kita, apapun itu. Secara militer, Eropa tidak punya kekuatan untuk yang ingin capai. Menurut saya, kalau kita kembali membahas Amerika Serikat dan apa yang akan dilakukan oleh Amerika, saya rasa meskipun pada awalnya akan ada pihak yang mengatakan, ayo kita dukung Eropa, mereka juga akan sangat khawatir dengan risiko eskalasi nuklir. Dan kekhawatiran itu memang masuk akal. Maksud saya tidak berpikir Rusia akan menjadi pihak pertama yang menekan tombol itu. Kekhawatirannya justru bisa datang dari kemungkinan bahwa Prancis atau Inggris yang memutuskan untuk melakukannya. Menurut saya, itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau sampai terjadi, dampaknya akan sangat besar. Jadi saya rasa, posisi Amerika pada awalnya mungkin akan cenderung mengatakan, ya baiklah, sekarang biarlah kami yang mengambil peran seperti yang dilakukan Ukraina dulu. Kami ingin kalian melawan Rusia. Tapi setelah beberapa waktu, ketika mereka melihat kehancuran yang terjadi pada ekonomi Eropa dan keruntuhan masyarakat Eropa, saya rasa mereka akan cepat berubah pikiran. Saya pikir banyak orang di Amerika Serikat, mungkin kecuali para neokonservatif, akan terkejut melihat apa yang terjadi di Eropa. Jadi saya ingin percaya bahwa orang Amerika akan tetap teguh, sementara para neokonservatif mungkin akan mulai ragu setelah beberapa saat. Satu hal lagi yang menarik perhatian saya adalah ketika kita memikirkan skripsi seperti ini, orang sering berkata, ya tentu saja Rusia tidak akan melakukan itu. Karena kita sudah melewati semua garis merah mereka, dan mereka seolah tidak peduli. Saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Maksud saya begini, mereka punya dua garis merah yang sangat penting yang sudah mereka sampaikan berulang kali kepada kita selama 20 tahun terakhir, yaitu kalau NATO meluas ke Georgia atau Ukraina, mereka akan merespons. Dan dua kali itu sudah terbukti. Waktu ada ancaman NATO mau meluas ke Georgia, Rusia merespons. Lalu ketika ke Ukraina, Rusia juga merespons. Jadi menurut saya soal garis merah ini, jangan sampai mentakdir bahwa Rusia tak akan merespons untuk itu. Romannya sesuatu, mereka kuat berol. Kalau itu mana betar mana menyirai diplomatik. Dan sebaik saya, hal ini mungkin Allah jadi tidak menarik. Ia diplomasi. Maksud saya begini, bagi saya sudah jelas bahwa NATO, seperti yang sudah pernah saya katakan, bukanlah kekuatan yang serba bisa, bahkan dengan Amerika di dalamnya, seperti yang banyak orang bayangkan. Saya ulangi lagi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau NATO saja tidak bisa mengalahkan Taliban, kenapa kita berpikir NATO bisa mengalahkan Rusia?
Jadi menurut saya, bagian yang hilang dari potongan puzzle ini adalah diplomasi. Apakah kita tidak bisa kembali ke jalur diplomasi? Saya tidak bilang itu akan mudah, tapi tetap saja diplomasi. Dengan mempertimbangkan risiko yang nyata bagi Eropa dan orang Eropa, bukankah seharusnya justru pihak Eropa yang mulai memikirkan untuk berbicara dengan Rusia, bukan Amerika Serikat? Bukankah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh E3? Is this not something that the E3 could do? Is this not something that the European Union? Apakah ini bukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Uni Eropa, meskipun sulit? Maksud saya, saat ini memang belum ada kesadaran ke arah itu, tapi seharusnya ada. Dan saya pikir salah satu hal penting yang seharusnya kita lakukan adalah kita, rakyat, karena kitalah yang akan diminta untuk berperang dan menanggung akibatnya. Kita seharusnya mengadakan debat nasional tentang hal ini. Poin Anda adalah, setiap perdebatan langsung ditutup karena dianggap mendukung Rusia atau berpihak pada Putin. Padahal saya melihatnya sebagai upaya untuk mengadakan debat kritis tentang sesuatu yang secara strategis dan berpotensi secara strategis bisa menjadi persoalan eksistensial bagi orang Eropa. Kita tidak ingin menghancurkan masyarakat Eropa. We don't want to destroy European society, so why can we not think of at least? Jadi, kenapa kita tidak bisa memikirkan atau tidak membicarakan rencana B? Rencana di mana kita mulai berdialog dengan Rusia tentang apa yang mereka inginkan dan mulai membahas kemungkinan adanya arsitektur strategis alternatif di Eropa. Memang saat ini tidak mudah, tapi seharusnya kita sudah melakukan pembicaraan seperti itu, Glenn. Dan seharusnya kita juga meminta, atau paling tidak menanyakan kepada para pemimpin kita, kenapa mereka tidak mau berdiskusi dengan Rusia. Dan kenapa kita, rakyatnya, tidak dimintai pendapat tentang apakah kita setuju atau tidak kalau harus berperang dengan Rusia. Karena saya curiga, sebagian besar masyarakat di Eropa tidak akan senang dengan hal itu. Tapi silakan, Glenn, saya ingin tahu bagaimana pandanganmu dari bagian Eropa tempat kamu berada. Saya juga merasa ini mengejutkan bahwa mereka sekarang membawa kita ke perang dengan Rusia. Dan lagi-lagi, tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, sama sekali tidak ada. Dan saya pikir, ya, tapi biar saya kembali ke yang tadi Anda bilang soal eskalasi di pihak Rusia, bahwa mereka tidak mematuhi garis merah. Menurut saya, mungkin Rusia melakukan eskalasi dengan cara yang berbeda dari NATO. Seperti yang saya bilang sebelumnya, NATO melakukannya dengan cara yang lambat. Straight to me free tactic semi. Maksudnya begini, awalnya kita bilang, oke, kita cuma akan pakai rudal jarak pendek hanya untuk pertahanan. Lalu oke, kita akan pakai rudal jarak jauh tapi dengan batasan tidak boleh menyerang wilayah Rusia. Dan kemudian, perlahan-lahan pembatasan itu mulai dilepas. Selama 4 tahun terakhir, kita lihat sendiri, langkah demi langkah dari F-16 sampai pembicaraan soal Perang Dunia Ketiga, lalu bahkan sampai ke tahap, hey, mari kita cari cara untuk menghancurkan pangkalan udara Rusia dan menyerang sistem pencegahan nuklir mereka. Nah, begitulah cara kita meningkatkan eskalasi. Dan saya pikir, Rusia dari beberapa tanda yang ada, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Kamu tadi menyebut Georgia tahun 2008. Ya, mereka sudah memperingatkan soal ini. Tapi pada tahun 2014, ketika Rusia mencaplok Crimea sebagai respons terhadap kudeta, dalam pidatonya, Putin membuat perumpamaan bahwa sebuah pegas hanya bisa ditekan sejauh tertentu sebelum akhirnya memantul ke depan. Dan menurut saya, itulah kira-kira cara mereka melakukan eskalasi, karena hal yang sama terjadi dari 2014 sampai 2022. Selama 8 tahun itu, mereka pada dasarnya terus mengatakan, ayo jalankan perjanjian Minsk, hentikan konflik ini, dan normalisasi hubungan. Tapi, mereka melihat perjanjian Minsk justru disabotas, sementara negara-negara NATO malah memanfaatkan waktu untuk membangun pasukan proksi Ukraina yang besar. Dan akhirnya pada tahun 2022, mereka pun berperang. Dan tentu saja, sejak hari pertama mereka sudah mencoba bernegosiasi. Zelensky bilang, pihak Rusia menghubunginya untuk mulai negosiasi, dengan tujuan mengembalikan status netral Ukraina.
Tapi kemudian, begitu mereka tahu bahwa Amerika Serikat dan Inggris menggagalkan kesepakatan Istanbul dan malah mulai mengirim senjata ke Ukraina serta memboikot jalur diplomasi, mereka pun paham apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Rusia mencaplok 4 wilayah, 4 oblast. Maksud saya, bagaimana ini bisa dibilang bukan respons? Dan sekarang, dengan keterlibatan baru, Putin mulai bicara tentang mengambil seluruh wilayah Novorossiya yang mencakup Nikolaev dan Odessa. Kalau itu terjadi, Ukraina akan jadi negara tanpa akses laut, hanya tersisa bagian kecil di daratan. Jadi bagaimana ini bukan bentuk respons terhadap eskalasi? This is, how is this not responding to escalation of, and also in that interview you referred to, Dan juga dalam wawancara yang kamu sebut tadi, dia menyinggung Operasi Barbarossa. Itu menarik, karena ya, kenapa Rusia harus duduk diam dan menunggu Eropa menyiapkan semua langkahnya, lalu baru menyerang Rusia saat waktunya menguntungkan mereka? Seperti yang Putin pernah bilang, kalau kamu tahu kamu akan berkelahi, pastikan kamu yang memukul duluan. Dan menurut saya, itu berbahaya dengan semua pembicaraan soal perang melawan Rusia ini. Tapi yang saya rasa menarik adalah, kamu bilang tidak ada pemikiran strategis, tidak ada konteks strategis. Padahal, kita punya semua data yang kita butuhkan di dunia ini. Kita tahu, di tahun 90-an, ada duta besar Amerika, kepala intelijen, dan para pemimpin militer yang semua sudah memperingatkan. Kalau NATO diperluas, itu justru akan membelah kembali benua ini. Itu akan jadi sebuah pengkhianatan. Bahkan Menteri Pertahanan Clinton sendiri sempat mempertimbangkan untuk mundur karena langkah itu dianggap seperti menusuk Rusia dari belakang, seperti yang juga dikatakan George Kennan. Lalu kalau kita lihat ke tahun 2008, Direktur CIA memperingatkan bahwa langkah ini bisa memicu perang saudara dan Rusia akan paksa ikut campur. Angela Merkel bahkan menyebut kalau kita menawarkan keanggotaan NATO kepada Ukraina, itu sama aja dengan menyatakan perang. Lalu kita sampai di tahun 2014, menjatuhkan pemerintah untuk menariknya masuk ke NATO, dan tiba-tiba semuanya disebut tanpa provokasi. Seolah muncul begitu saja. Rusia dianggap cuma kekaisaran yang agresif. Menurut saya, itu sangat tidak jujur. Dan saya pikir ini salah satu kelemahan yang ada di NATO. Kalau mau mengumpulkan begitu banyak negara, bagaimana caranya mencapai kesepakatan untuk melawan Rusia kan? Mereka harus bisa memengaruhi orang, para politisi, para junta, narasi-narasi ini. Artinya, semua orang harus slogan-slogan tuh. Kalau tidak, kamu dianggap pro-Rusia, atau seolah membenarkan invasi. Ngomong-ngomong, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri videonya. Final thoughts before we finish off the video? Yeah, I think that Ya, saya pikir kita di media alternatif mulai membuat perbedaan. Dan kamu tahu, saya sering, dan saya yakin kamu juga begitu, melihat komentar yang saya kira 90% diantaranya bilang, syukurlah ada media alternatif. Hanya di sanalah kami bisa dapat informasi yang benar. Tapi saya juga percaya, risiko yang saya bicarakan itu nyata, dan itu hal-hal yang memang harus kita bicarakan, Glenn. Saya juga yakin, diplomasi itu tetap mungkin. Kita harus berani, maksud saya, di Inggris, kesenalari perang dengan IRA, Tentara Republik Irlandia. So they have boleh player at dari versi diplomatum sih. To when did this jurugirawasing, hidalang warn you. that's the most important the way out of it. But I think that the sooner that we can. Tapi saya pikir semakin cepat kita bisa menyebarkan pesan ini dan semoga para pendengar podcast ini bisa membantu bahwa risiko eskalasi terutama di Eropa di mana kita sedang meningkatkan ketegangan dengan pihak yang bisa menjadi musuh. Musuh yang sebenarnya sudah tidak bisa kita belah diri lagi dari serangannya. Menurut saya itu benar-benar tidak masuk akal. Jadi mari kita berharap kita bisa mendorong perdebatan ini keluar, Glenn, dan membuka diskusi publik yang sesungguhnya di Eropa tentang risiko yang sedang diambil para pemimpin kita. Dan juga perdebatan publik yang serius tentang apakah kita masih bisa kembali ke jalur diplomasi. Karena diplomasi jelas merupakan jawabannya untuk situasi ini. Because diplomacy is surely the answer to this. No, I agree. And
Well, it's not just our Saya setuju. diplomats and politicians Dan, which have boycotted diplomacy. bukan cuma para diplomat dan politisi kita yang memboikot diplomasi. Mereka pada dasarnya juga menekan masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Saya juga melihat hal itu di kalangan akademisi. Kalau seseorang pergi ke Rusia sebagai akademisi, mereka seolah-olah berusaha memaksakan larangan konyol untuk berhubungan dengan orang Rusia, dengan alasan seperti apakah pantas pergi ke sana. Seolah-olah merekalah yang melakukan sesuatu yang gila, yaitu menolak berbicara dengan pihak lain, dan sekarang mereka mendorong orang lain untuk ikut begitu. Dan juga, dalam wacana publik, saya perhatikan, baik soal perang dengan Rusia maupun perang melawan Iran, sejak awal saya melihat perkembangan yang aneh. Seolah-olah kalau saya bilang Rusia sedang unggul, atau serangan balasan Ukraina gagal, atau menyerang Kursk itu ide yang buruk, itu sudah dianggap salah. Invading Kursk is a horrible idea. They're going to take mass casualties. Mereka akan mengalami banyak korban. Tapi soal itu nggak masalah. Kalau kamu bilang Ukraina tidak sedang menang, kamu langsung dianggap pro-Rusia. Artinya kamu mendukung Rusia. Tapi kalau kamu bilang Ukraina sedang menang, kamu dianggap mendukung Ukraina. Sama saja dengan perang Iran. Saya bilang waktu itu, ini nggak akan berhasil. Karena sebenarnya nggak ada yang bisa dilakukan Amerika untuk mencegah Iran menyerang pangkalan mereka dan menutup Selat Hormuz. Jadi, Iran yang akan menang di situ. Lalu orang bilang, oh, itu berarti pro-Iran. Jadi sepertinya satu-satunya cara untuk dianggap patriotik sekarang adalah dengan menipu diri sendiri dan berpura-pura sedang menang. Padahal sebenarnya tidak. Saya sudah pernah bilang ini di podcast ini, tapi rasanya perlu diulang lagi. I mentioned before on this podcast, but it's worth saying again. I even saw an article referring to me. Saya bahkan sempat baca sebuah artikel di koran sini yang menyebut saya katanya begini. Saya bilang dunia itu multipolar, tapi itu katanya cuma apa yang Putin ingin orang-orang percayai. Karena kalau begitu, Rusia jadi kekuatan sentral di dunia. Jadi katanya, kita sebaiknya jangan kasih hadiah itu ke Rusia. Karena itu kita harus berhenti bilang dunia ini multipolar. Menurut saya inilah cara berpikir khas Eropa. Seolah-olah kita nggak perlu menghadapi kenyataan, tapi malah membangun realitas versi kita sendiri. Dan entah kenapa ya, kita kaget ketika ternyata dunia nggak berjalan sesuai keinginan kita, tapi sesuai kenyataannya. Dan di situ nggak ada pemikiran strategis yang jelas. Akibatnya, kekalahan pada akhirnya jadi sesuatu yang bisa ditebak. Tapi tidak, mereka tetap tidak melihatnya begitu. Saya sendiri ya, saya bukan sedang membela atau menentang Rusia. Saya harus disedaling, no makin edge wipafa, aims within you, fifth preparing king arith. As well. I'm arguing for clear strategic thinking, free speech and public debate about Kebebasan berbicara dan debat publik tentang isu-isu yang benar-benar penting. Saya pikir itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai Eropa sejak awal. Itulah yang saya perjuangkan. Dan saya percaya, kalau kita bisa berpikir secara strategis dan jelas, kita masih punya peluang untuk melewati situasi ini. Tapi kalau tidak, dan mereka terus membawa kita ke arah perang, saya khawatir kita justru akan menghadapi perang yang sebenarnya tidak kita inginkan. Lebih cepat kita bayangkan. Semua itu karena this break do memahami seperti apa perang yang sedang kepada kita. Bagaimana menurut Glenn? Mesti terus lakukan yang terbaik. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Saya menantikan pembelaan kita berikutnya. Terima kasih telah gabung, dan ya, sampai jumpa di lain waktu. Sam. Oke, terima kasih.